Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Nurul Latifah dengan NIM 12.7050018. Di sini saya akan menjelaskan bagian halaman sign-in dari aplikasi WorkMate. Nah, aplikasi WorkMate ini dibuat untuk mempermudah pencarian kerja serta pemesanan tenaga kerja. Dalam pengembangannya, aplikasi WorkMate ini menggunakan bahasa pemrograman Dart dan Flutter sebagai framework-nya. Nah, untuk mengelola logika backend aplikasi, di sini memanfaatkan State Management GetX, kemudian untuk backend pengelola database-nya menggunakan AppWrite. Nah, mungkin langsung saja penjelasannya ke bagian codingan di sini. Nah, jadi di sini juga kita perlu terlebih dahulu mengimport beberapa library dan komponen-komponen seperti getX, kemudian secondary button, input out, dan lain-lain. Nah, kenapa sih harus mengimport library dan komponen-komponennya? Karena untuk mempermudah pembuatan tampilan halaman login yang lebih interaktif. Nah, di sini terdapat kelas sign-in page, yang dimana kelas sign-in page ini merupakan widget utama dari halaman login dengan menggunakan extension stateful widget. Nah, kenapa menggunakan stateful widget gitu? Nah, karena kan apa sih halaman login ini, halaman sign-in ini tuh membutuhkan pembaruan UI secara dinamis seperti saat menampilkan animasi loading dan pada saat memproses login. Nah, kemudian di sini juga terdapat kelas sign-in page state yang dimana kelas ini tuh berfungsi untuk menyimpan semua logika dan data dinamis yang masuk. Nah, di dalamnya juga di sini saya membuat controller yang diberi nama dengan sign-in controller. Nah, sign-in controller ini tuh menggunakan library get yang berfungsi untuk mengelola data input pengguna serta menangani proses loginnya. Nah, adapun untuk bagian ini, di sini saya memanfaatkan metode dispose yang dimana untuk membersihkan data yang tidak diperlukan lagi saat widgetnya itu dihapus. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan memanggil fungsi yang sign-in controller.clear diikuti dengan yang bagian bawahnya ini, .dispose ini. Nah, kenapa harus menggunakan fungsi ini? Karena untuk membersihkan datanya itu secara menyeluruh. Selanjutnya di sini pada bagian ini menggunakan metode build yang dimana metode build ini tuh untuk mendesain antar muka UI. Nah, di sini terdapat scaffold yang scaffold ini tuh merupakan widget utama untuk membuat struktur halaman seperti app bar, body-nya, dan lain-lain. Nah, untuk body di sini menggunakan list view, yang dimana list view itu, list view ini tuh nantinya tuh akan menampilkan si kontennya itu dalam bentuk scroll gitu, jadi bisa di-scroll gitu. Nah, untuk bagian header di sini tuh menggunakan kombinasi aspek rasio dan stack yang dimana dapat menampilkan background, ini ya background yang ini, background gambar yang ini, kemudian dapat menampilkan aset logo, nah yang di tengah ini. Nah, untuk si gambar background dan logo ininya tuh disimpan di dalam aset yang folder aset yang sudah disediakan gitu. Nah, aspek rasio dan stack juga akan menampilkan teks yang new akun dan teks let's grow your business today yang ini. Nah, selanjutnya di sini ada form login yang ini ya. Form login. Nah, untuk form login ini tuh di sini diberikan padding-nya itu horizontal yang sebesar 20 pixel. Nah, di sini juga saya menggunakan komponen input out untuk menginputkan email dan input out password untuk menginputkan passwordnya. Nah, si fungsi komponen ini tuh berfungsi untuk mempermudah pembuatan dalam menginputkan formnya. Nah, jadi ketika si email atau passwordnya itu dimasukkan, nantinya tuh akan langsung gitu, akan langsung terhubung ke controller menggunakan library getX.
Nah, di sini juga ya terdapat title email address, write your email. Nah, yang ini. Nah, ini tuh yang title dan hint ini tuh sebenarnya mah untuk memberikan label saja agar lebih informatif aja gitu kepada pengguna. Nah, kemudian di sini bagian tombol sign in dan explore. Nah, jadi tombol yang ini yang sign in dan explore ini tuh menggunakan widget OBX untuk memantau status proses login yang dikelola oleh library GetX. Nah, jadi ketika diklik si tombol sign in dan explore ini, maka si fungsi exit yang di dalam sign in controller ini tuh akan apa sih namanya tuh? Akan memproses loginnya mulai dari mengambil data input, validasi hingga autentikasi. Nah, jika si status loadingnya itu aktif, maka si tombol sign in dan explore ini tuh akan digantikan dengan animasi lingkaran yang berbentuk loading itu, yang berbentuk lingkaran itu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan saya demokan di akhir. Nah, jika proses loginnya itu berhasil, maka si user itu akan langsung diarahkan, akan langsung masuk ke dalam, diarahkan langsung ke halaman utama aplikasi kami, aplikasi Workmates ini. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada tombol create new akun. Nah, jadi ketika user mengklik tombol ini, maka akan langsung diarahkan ke halaman pendaftaran atau ke halaman sign up. Nah, di sini saya coba. Nah, akan diarahkan langsung ke halaman ini untuk membuat akun baru sebelum masuk ke aplikasi Workmates ini. Nah, si tombol create new akun ini dirancang menggunakan secondary button yang dimana proses navigasinya itu dilakukan dengan fungsi yang navigator.pushName ini. Nah, mungkin di sini saya akan langsung mendemokan bagaimana login ke aplikasi ini. Sebelumnya saya juga udah mendaftar ya, jadi sekarang tinggal login saja. Nah, ini tombol animasi loading yang ini. Bentar. Oh iya, ini ada salah. Double. Nah, berhasil. Nah, jadi ketika proses loginnya berhasil, maka akan langsung diarahkan ke halaman utama dari aplikasi Workmate ini. Nah, tapi ketika misalkan kita salah password ataupun salah email, nah, seperti yang tadi dilihat, bakal ada bakal ada pemberitahuan bahwa salah gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.